Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sigit MTS. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang 7 kasus kriminal terkonyol yang ada di dunia, Mang. Nah, Mang, memang seorang pelaku kriminal ini akan berusaha untuk menutupi jejaknya. Dan pelaku kriminal mana sih yang ingin masuk penjara? Berbagai taktik dan tipu muslihat dijalankan nih, Mang, agar bisa bebas nih dari hukuman. Entah itu pencuri, perampok, atau jambret. Semuanya minimal mempunyai jalan keluar yang sudah diperhitungkan, Mang. Hanya pelaku kriminal yang kehabisan akal aja nih, yang tidak mempunyai rencana matang. Nah, Mang, usut punya usut nih, ternyata masih ada nih pelaku tindak pidana yang tertangkap karena alasan yang kocak dan konyol nih, Mang. Hal tersebut terjadi entah karena nasib sial atau rencana kabur yang gagal. Namun dari beberapa itu ada aja nih alasan lucu pada saat dilakukannya penangkapan pelaku kriminal. Dan dari deretan pelaku kriminal yang bernasib sial ini, kebanyakan adalah pencuri atau perampok yang tidak berpikir matang nih, Mang. Dan alasan bisa tertangkapnya juga ini bermacam-macam, Mang. Bahkan ada nih penyamaran yang malah bikin mereka mudah dikenali nih, Mang. Hingga meninggalkan identitas di TKP. Nah, dalam video kali ini gue bakal bahas satu persatu nih tentang 7 kasus kriminal terkonyol yang ada di dunia. Yang pertama, muka yang penuh dengan coretan spidol. Matthew Allan McNally dan Joe Lee Miller adalah 2 orang remaja dari negara Amerika. Mereka berdua ini berniat nih untuk melakukan sebuah pencurian di apartemen di Carroll, Iowa, Amerika. Namun yang bikin konyolnya ini, Mang, si Allan dan Miller ini melakukan aksi pencuriannya dengan menggambar sebuah topeng langsung di mukanya, Mang. Dan mereka ini menggambar topeng di mukanya dengan menggunakan spidol permanen. Mereka ini bermaksud biar wajah mereka ini tidak dikenali oleh kamera CCTV. Namun aksi mereka ini berhasil digagalkan oleh pemilik kamar apartemen tersebut. Dan mereka pun berhasil kabur menggunakan mobil berwarna putih yang mereka bawa, Mang. Pemilik apartemen kemudian melaporkan nih kasus tersebut ke pihak kepolisian. Pemilik apartemen juga menyebutkan nih ciri-ciri pelaku dan mobil yang dibawa oleh pelaku, Mang. Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Allan dan Miller. Mereka pun dibawa nih ke kantor polisi untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Allan dan Miller didakwa dengan percobaan perampokan tingkat 2 dan dibebaskan dengan jaminan. Selain daripada itu, Matthew Allan McNally juga didakwa mengemudi dalam keadaan. Yang kedua, dipatuk burung kakak tua. Pada tanggal 11 Agustus tahun 2017, Vitalis Kiselyov berusia 37 tahun melakukan pencurian di sebuah rumah yang berlokasi di Inggris. Vitalis berhasil nih membawa uang sebesar 1.500 pound sterling dan sebuah laptop. Namun yang buat dia tertangkap adalah pada saat melakukan aksinya, Vitalis ini berencana nih membawa juga burung kakak tua yang berada di rumah itu, Mang. Namun aksinya itu mendapat perlawanan nih dari sang burung. Dan Vitalis pun dipatuk nih oleh burung kakak tua itu, Mang. Akibat dipatok oleh burung tersebut di lokasi kejadian. Kemudian Peter dan Trudy yang merupakan pemilik rumah tersebut kemudian melaporkan nih kejadian perampokan ke polisi setempat. Pihak kepolisian yang mendapat laporan dari warga kemudian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, Mang. Dan pada saat melakukan olah TKP, polisi ini menemukan tempat kejadian perkara. Dan polisi pun segera nih melacak DNA. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan DNA, pemilik adalah Kiselyov, si pencuri yang aktif berdasarkan database DNA kepolisian. Dan hasilnya sehari setelah melakukan aksinya, atau pada tanggal 11 Agustus tahun 2017, Vitalis ditangkap pihak kepolisian Inggris di tempat persembunyiannya, Mang. Kemudian yang ketiga nih, merampok dengan topeng plastik kresek nih, Mang. Luar biasa. Dia adalah Christopher Bateman, berusia 25 tahun, yang pada saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang nih, Mang. Bateman ini akhirnya memutuskan nih untuk melakukan pencurian. Dikarenakan Bateman ini tidak punya persiapan yang matang, Bateman ini akhirnya mengambil plastik kresek yang ada di sekitaran hotel, Mang.
Kemudian dia melakukan pencurian dengan plastik kresek yang dipakai ke muka atau ke kepala sebagai topeng, Mang. Dan untuk menutupi mukanya. Batman ini terlihat nih di CCTV hotel bergerak sempoyongan karena tidak bisa melihat dengan jelas nih, Mamang. Dan yang lebih kocaknya lagi adalah plastik kresek yang udah dia gunakan, dia buang gitu aja, Mang, di lorong hotel. Dan hal itulah yang membuat polisi dengan mudah menangkap Batman. Polisi sangat mudah menangkap Batman berdasarkan hasil sidik jari dan DNA yang terdapat dalam plastik kresek tersebut. Batman kemudian ditangkap beberapa jam setelah melakukan aksinya. Batman, sesuai dengan namanya Batman. Ya Allah, ya Allah. Yang keempat, terjerat tali sepatu. Pada tahun 2008 lalu, ada kejadian nih yang menghebohkan di Inggris. John Pierce, pemuda berusia 24 tahun, mencoba nih menyantroni sebuah rumah yang berada di Inggris, Mang. John ini masuk ke dalam rumah melalui jendela lantai 2, Mang. Dan si John ini sebenarnya udah berhasil nih masuk ke dalam rumah tersebut. Namun apesnya nih, Mang, pada saat si John ini sedang mencari barang-barang berharga yang ada di rumah, yang punya rumah atau pemilik rumah itu malah datang duluan nih sebelum dia beres melaksanakan aksinya. John ini akhirnya mengambil nih beberapa barang yang bisa dia bawa. Kemudian karena panik dan terburu-buru, John ini akhirnya terjerat tali sepatu dan menggantung nih di jendela. Pemilik rumah yang mengetahui hal tersebut lalu berteriak meminta tolong dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Inggris. Nah, aksi John ini akhirnya mengundang perhatian warga sekitar dan John ini ditangkap dengan mudah oleh pihak kepolisian. Makanya John ingat kata mama John, kalau tali sepatu itu ngikatnya harus yang kenceng, John. Oke, memang kita lanjut. Yang kelima nih, tertangkap karena Nah, Mang, untuk kasus ini emang agak geli-geli gimana gitu, Mang. Dan saya juga nggak ngerti nih apa yang ada di pikiran pelaku nih, Mang. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2017. Dia adalah Jordan H, berusia 22 tahun, yang melakukan pencurian di sebuah komplek perumahan di daerahnya. Pada saat dia berhasil masuk ke dalam rumah, Jordan ini secara sadar mengganti celana dalamnya yang sudah 1 minggu dia tidak ganti. Dia mengganti celana dalamnya dengan celana dalam pemilik rumah, Mang. Kan gile, Mang. Dan kebetulan nih ukurannya itu sama dengan Jordan. Nah, yang paling parahnya itu, Mang, celana dalam kotor milik Jordan itu dia tinggal begitu saja di rumah. Kemudian setelah mengambil beberapa barang berharga, si Jordan ini kemudian pergi nih dan melarikan diri. Pemilik rumah yang mengetahui jika rumahnya itu disantroni maling, kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian datang ke lokasi dan melakukan olah TKP, Mang. Nah, pada saat dilakukannya olah TKP, polisi ini menemukan celana dalam kotor, usam, dan bau. Pihak kepolisian selanjutnya menanyakan nih perihal celana dalam tersebut. Dan berdasarkan pengakuan dari pemilik rumah, dia ini tidak mengetahui nih kepemilikan dari celana dalam tersebut. Hal ini sih sekilas konyol, Mang, tapi bagi pihak kepolisian, ini merupakan petunjuk awal dari pengungkapan kasus pencurian tersebut. Pihak kepolisian kemudian membawa celana dalam itu ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Dan setelah melakukan pemeriksaan DNA, polisi lalu mencari Jordan H. Kemudian 3 hari setelah melakukan aksinya, Jordan H ditangkap oleh polisi di tempat persembunyiannya, Mang. Ini luar biasa, gila, konyol banget ini, sumpah. Yang keenam, mentransfer uang hasil rampokan ke rekening pribadi. Hal ini menimpa Paul Neverson, seorang pria berusia 38 tahun yang mencoba untuk melaksanakan aksi perampokan pada sebuah bank di kotanya, Mang. Kejadian tersebut terjadi nih pada tahun 2015 lalu. Paul yang melancarkan aksinya seorang diri datang nih ke sebuah bank dan melancarkan aksi perampokan dengan menggunakan. Dia kemudian ke teller dan meminta sejumlah uang, Mang. Namun sayangnya nih, bank tersebut tidak mempunyai banyak uang cash. Karena kecewa nih, Paul malah meminta agar uangnya ditransfer ke rekening sendiri, Mang. Setelah ditransferkan, Paul kemudian pergi nih dari bank. Dan pada saat mencoba untuk kabur, Paul ini berhasil nih dilumpuhkan oleh security dan pengunjung bank di sana. Paul kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara dan rekeningnya pun akhirnya dibekukan nih, Mama.
Kemudian selanjutnya nomor 7 nih Mang, meninggalkan amplop gaji di bank setelah perampokan. Nah, hal ini terjadi nih pada seorang pria paruh baya yang bernama Thomas. Thomas ini berhasil nih melancarkan aksi perampokan ke salah satu bank yang ada di kotanya. Setelah berhasil mengambil hasil rampokannya, Thomas ini melarikan diri nih dan meninggalkan ceceran uang di luar bank. Pihak bank lalu melaporkan nih kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian datang dan segera melakukan olah TKP. Dan pada saat dilakukan olah TKP, polisi ini menemukan ceceran uang yang berada di luar bank, Mang. Dan dari sekian banyak ceceran uang tersebut, ternyata ada amplop yang berisi gaji bulanan Thomas nih, Mama. Berbekal dari petunjuk itulah, polisi akhirnya bisa dengan mudah nih menangkap Thomas dengan informasi yang ada di amplop tersebut. Nah, Mang, apes banget kan si Thomas, bukannya kaya, Thomas ini malah bernasib sangat sial nih, Mang. Nah, itu tadi, Mang, 7 kasus kriminal terkonyol yang ada di dunia. Oke, Mamang, sekian video dari saya. Thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.